Saudara, berhari-hari diburu, pelarian Taufik Hidayat berakhir di tangan polisi. Penangkapan itu jadi kabar baik di tengah gelombang amarah publik karena perbuatan keji pelaku. Bagaimana tidak, saudara? Selama 3 tahun ia menyekap dan menganiaya kekasihnya. Bahkan korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka-luka yang diderita. Tak hanya korban dan keluarganya, publik pun menanti bagaimana keadilan akan ditegakkan. 3 tahun menyekap dan menganiaya kekasihnya, Taufik Hidayat kabur dan menghindari penangkapan. Gelombang amarah publik pun dengan cepat menyebar. Pasalnya, saudara, luka tak hanya membekas di tubuh korban, tetapi juga mengguncang hati banyak orang. Perbuatan kejinya membuat kabar penangkapan Taufik jadi satu yang paling dinanti. Hari demi hari amarah publik kian membesar seiring terungkapnya fakta-fakta memilukan dalam kasus ini. Tuntutan agar Taufik segera ditangkap direspon cepat pihak kepolisian. Bahkan, saudara, tim khusus dibentuk untuk menangkap si pelaku. Dan Selasa malam pelarian itu akhirnya terhenti. Polisi menangkap Taufik di Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan tangan terikat, Taufik digelandang ke Mapolda Jawa Barat. Yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang. Akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. Kabar penangkapan Taufik Hidayat akhirnya menyebar luas setelah diunggah melalui media sosial Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Penangkapan Taufik disambut lega warganet yang mengikuti perkembangan kasus ini, saudara. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dircyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat. Sebelumnya, upaya mengungkap persembunyian Taufik juga dilakukan warganet melalui beragam postingan di media sosial. Mereka meminta agar masyarakat bisa memberi informasi di mana Taufik berada. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat sayembara, saudara, senilai 250 juta rupiah bagi yang bisa menemukan Taufik. Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap. Terungkapnya kasus penyekapan dan tindak kekerasan yang dialami korban berawal dari sebuah kamar indekos di kawasan Cinunuk, Cilenyi, Kabupaten Bandung. Di kamar indekos itulah, saudara, korban dan kekasihnya tinggal dalam 3 bulan terakhir. Kondisi kamar saat korban ditemukan dalam kondisi berantakan. Kayaknya tangan gitu dipukul-pukul, soalnya kan suka ditanya ke si pelaku. Kalau itu ngedenger yang jeduk-jeduk pintu sama tembok itu apaan? Kok kata dia, Om, katanya kalau itu teh kalau Ipei lagi pusing katanya suka mukulin kepala atau tangan, katanya mukul-mukul tembok gitu.
Sosok pelaku Taufik Hidayat dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang tertutup. Selama tinggal di indekos, aktivitas belanja makanan dan kebutuhan lainnya selalu dilakukan sendiri oleh pelaku. Sedangkan korban hampir tidak pernah terlihat keluar kamar. Seorang pedagang yang berjualan tak jauh dari tempat indekos mengatakan tersangka juga tidak pernah makan di tempat dan selalu meminta makanan dibungkus untuk dibawa pulang. Kadang ada 3 kali sehari, tapi itu juga kadang-kadang kalau belinya suka buru-buru, nggak mau lama-lama. Tapi itu teh kadang-kadang ini katanya teh, jangan lama-lama katanya belinya teh. Sudah. Kecurigaan warga sekitar pun muncul, saudara, karena selama tinggal di kamar indekos itu korban hampir tidak pernah terlihat keluar kamar. Kamar korban bahkan dikunci dari luar ketika pelaku pergi bekerja. Hingga akhirnya pada 9 Juni, pelaku meminta bantuan penjaga kos untuk mengantarkan korban ke rumah sakit. Dari situlah terungkap kondisi korban yang sudah sangat mengenaskan dengan luka parah terutama di bagian wajah. Pihak keluarga yang sempat hilang kontak dengan korban tiba-tiba menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu menyebut korban tengah berada di rumah sakit. Saat ditemukan, korban berada dalam kondisi kritis dengan sejumlah luka yang diduga merupakan akibat kekerasan berkepanjangan. Bahkan, saudara, akibat seriusnya luka, keluarga sulit untuk mengenali korban. Kisah pilu yang dialami korban berawal sebenarnya, saudara, dari pertemuan korban dengan pelaku tahun 2023 lalu di sebuah acara konser musik di Bandung. Di tengah keriuhan suara musik, korban dan pelaku berkenalan. Dari perkenalan di konser musik itulah kemudian terjalin hubungan asmara antara pelaku dan korban. Korban bahkan sempat mengenalkan pelaku pada keluarga di rumah, namun saat itu tak ada gelagat mencurigakan yang dilihat keluarga. Namun ternyata, saudara, perkenalan di konser itu justru jadi awal dari petaka. Seiring asmara yang terjalin, rupanya korban semakin sulit dihubungi pihak keluarga. Jika biasanya korban pulang ke rumah keluarga setiap akhir pekan, kini korban tak pernah pulang ke rumah. Keluarga sempat mencari korban di tempat kos maupun tempat kerjanya. Namun saat datangi, korban sudah tidak berada di lokasi. Hingga akhirnya diketahui jika korban telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di Paster, Bandung. Ini selama 3 tahun teh dikelabui, dikelabui sama si pelaku. Jadi TTT selama 3 tahun menghilang itu gak boleh pegang HP. Kayaknya udah dalam kondisi keadaan, kakak juga udah buta mungkin matanya, udah nggak bisa ngelihat gitu. Udah ininya juga kan udah kayak luka lama, ini juga bukan luka baru ini tuh. Kini, saudara, seiring perawatan intensif yang diberikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi korban penyekapan dan penganiayaan perlahan mulai membaik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan korban penganiayaan dan penyekapan mendapat perawatan intensif yang maksimal. Dan Kementerian Kesehatan akan mengawal seluruh proses pemulihan korban. Bersangkutan akan dirawat lengkap di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ada banyak yang harus dilakukan, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi dari wajahnya, kan teman-teman juga lihat. Dari sisi ekonomi ya biayanya kita udah setuju itu di-cover oleh pemerintah daerah. Penangkapan Taufik Hidayat, tersangka pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya, menutup kisah kelam yang mengguncang nurani publik. Namun, saudara, rasa keadilan tidak berhenti sampai di situ. Publik berharap keadilan bisa ditegakkan dan pelaku Taufik Hidayat dihukum seberat-beratnya. Karena bagi korban, ditangkapnya pelaku bukanlah sebuah titik akhir, tapi langkah awal
yang bisa memulihkan luka dan martabat serta menutup kisah kelam dalam hidupnya.